Fashion atau gaya berbusana melekat dalam peradaban manusia, tak terkecuali di Indonesia. Sejak muncul di abad ke-18, lalu selepas Perang Dunia Pertama mengalami revolusi di tahun 1920 sampai sekarang, fashion terus berkembang mengikuti selera orang pada eranya. Tentu selain mode, kualitas jahitan menjadi bagian penting yang selalu dilirik orang. Dan untuk menghasilkan jahitan terbaik, pasti dibutuhkan tenaga penjahit yang profesional. Kali ini saya, Ine Sujono, mengajak Anda mengenal Ambaldi Juwardi, pelopor tempat kursus menjahit di Indonesia. Jika Anda mendengar atau membaca kata-kata menerima murid kursus menjahit, apa nama tempat kursus menjahit yang ada di benak Anda? Ya, nama Juliana Jaya lah yang paling banyak dikenal masyarakat di Indonesia. Dan orang di balik tempat kursus menjahit berumur 40 tahun ini adalah Ambaldi Juwardi. Ia biasa disapa Pak Juju. Pak Juju memang mengawali semuanya dengan keinginannya menjadi seorang pengusaha sukses. Untuk itulah tahun 1970, dia merantau dari Subang, Jawa Barat ke Jakarta. Berbagai pekerjaan dijalaninya mulai dari kernet bus sampai pedagang mainan keliling kampung. Namun acap kali dia gagal. Tahun 1975, Pak Juju mendirikan tempat pembuatan sabun krim. Ternyata usaha itu gagal juga hingga akhirnya tahun 1976 dia membuat kursus montir. Disinilah titik awal keberhasilannya. Sukses dengan usaha kursus montir, setahun kemudian Pak Juju membuka kursus menjahit di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di luar perkiraan, usaha kursus menjahit justru memberikan keuntungan 2 kali lipat dibandingkan kursus montir. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan kursus montir. Kini usaha kursus milik Pak Juju beromset 4-5 miliar rupiah per tahun. Pak Juju pun tak mau sekedar mengejar keuntungan pribadi lagi. Dia berharap kursus menjahit miliknya bisa membangun perekonomian warga kelas menengah ke bawah. Ide lagi ngapain? Ini Pak, lagi coba jahit Pak. Oh gampang susah kok. Ya. Susah belajar jahit. Susah. Sabar ya, jangan cepet-cepet. Ini harus nggak boleh ini Ibu ya. Kalau kecepatan tangannya kena jarum. Oh, Ini oke. mesin untuk industri Bu. Oh, iya. Industri ini untuk apa? Di pabrik-pabrik. Oh, ini jadi biasanya buat garment yang industri nanti besar. 1 bulan di sini langsung kerja. Saya salurkan langsung. Oh, dan oke. dites di sana diterima. Oh, gitu ya. Gitu, karena harus bisa ini semua mesin industri garment begini. Tapi ini juga Bu, kalau belajar semua jahit ya, ini semua harus bisa. Iya Pak, ini kan Pak Juju, saya nih kalau kemana-mana suka lihat gitu kan ya, kursus menjahit, Juliana Jaya, sejak tahun 1977. Nah ini Bapak awalnya itu apa Pak? Mendirikan Juliana Jaya itu idenya apa awalnya? Awalnya Bu, saya waktu muda, saya masuk ke wartawan muda. Saya bekerja di surat kabar mingguan. Pernah menjadi wartawan? Pernah, wartawan mingguan. Jadi tabloid, sekarang tabloid lah. Tabloid. Saya sering ditugaskan keliling-keliling oleh bos ke perusahaan-perusahaan. Ternyata saya kenalan orang-orang kursus, yaitu kursus montir mobil misalnya. Suatu ketika saya baca di pos kota, ada kursus sabun krim deterjen, sabun krim. Okay. Akhirnya saya bawa adik saya, Sutarya, saya ikut ke situ. 5.000 cuma uang kursusnya, 1 jam kelar. Begitu saya belajar 1-2 jam praktek di situ, kemudian saya tawarkan, Pak, bagaimana kalau Bapak mengajar di rumah saya kursus sabun?
Oh mau kerjasama separuh-paruh, Bapak separuh, saya separuh. Akhirnya saya buka kursus sabun krim asal mulanya. Sabun krim dulu itu tahun? Tahun mulainya tanggal 20 Mei 1975. 75. Sejak itulah. Saya belum lahir tuh, Pak. Ya, itu sebenarnya numpang, Bu. Okay. Numpang di rumah bibi saya yang suaminya polisi. Itu di Jakarta ya, Pak? Di Jakarta, di Rawamangun. Kemudian saya buka di sana. Terus ada lagi, Bu, dari kelurahan. Saya datang ke sini kontrol. Bapak izinnya mana? Oh, saya belum punya izin. Tapi kan sudah lapor ke Pak RT saya buka kursus. Akhirnya, Bu, saya disuruh ngurus izin kursus. Namanya apa ya? Itu kata pejabat tuh, pejabat diktat. Ya, anak saya namanya Yuliana. Oh, jadi Yuliana Anak, itu ya. nama anak Bapak. Anak saya nomor 2, Bu. Oke. Selanjutnya, Bu, saya buka kursus lagi, kursus montir sepeda motor, Bu, di situ. Oke. Nah, sepeda motor, karena apa? Waktu itu banjir motor di mana-mana, kan perlu montir. Betul. Saya buka, saya pasang iklan, Bu. Dicari guru, gitu kan, instruktur sepeda motor yang berpengalaman. Akhirnya banyak orang-orang lulusan Astra yang melamar ke saya. Itulah kuncinya, awal mula pendorong semangat saya. Akhirnya kursus saya ramai, Bu, pesat sekali. Itu untuk kursus Ya, montirnya. ya, Kemudian satu, beralih ya. menjadi kursus menjahit. Menjahit itu begini, saya ada modal sekarang. Apa ini buka lagi ya? Saya kursus sabun sudah sepi, nggak ada lagi tamu yang datang. Mungkin orang udah bisa gampang bikin sabun kan? Saya bikin montir motor udah jalan, alhamdulillah. Nah, kemudian saya cari-cari tempat. Kursus apa ini? Nah, survei dulu. Akhirnya saya lihat-lihat di sebuah rumah tangga gitu, saya periksa. Bu, kok mesin jahitnya ada, Ibu? Bisa ngejahit nggak? Enggak. Akhirnya tanya, wah kalau buka kursus menjahit boleh juga. Ah, saya bikin gratis dulu. Wah, bagaimana caranya? Nama udah Yuliana kan? Saya kursus Yuliana cari guru menjahit. Nah, ini Bapak kan tadi kursus sabun krim, kemudian montir, Ya, menjahit. kemudian kursus menjahit. Kenapa akhirnya Bapak konsisten untuk meneruskan kursus menjahit ini? Kan dari tahun 77, sekarang udah 2017, berarti sudah 40 tahun. Kenapa akhirnya konsisten di dunia jahit menjahit? Begitu, Bu. Sepertinya kursus jahit mah nggak pernah sepi, Bu. Karena untuk wanita, kita mah pria ya, tapi kok saya ingin memenuhi permintaan wanita supaya punya keterampilan. Pemerintah juga akhirnya membentuk PKW-PKW di tiap-tiap desa. Kursus menjahit oleh negara dibiayain sampai merata di seluruh Indonesia. Bahagia saya. Malah saya tambah ramai malahan. Bapak kan tujuannya tadi awalnya adalah agar kebutuhan perempuan itu lebih terampil. Selain itu apalagi tujuannya Bapak awalnya untuk membuka kursus jahit ini? Ingin buka sekolah mode. Model ini memang berubah-ubah setiap hari, setiap tahun ada terus. Nah, kemudian cari guru-guru lulusan, misalnya lulusan apa, lulusan perancang mode dan sebagainya, suruh ngajar, kadang-kadang datang. Tapi kan harus punya kelas sendiri. Ini rupanya kelas dasar, kelas tampil, kelas mahir. Itu pun juga mode udah diajarkan di tingkat terampil, namanya pecah model. Dan saya juga guru-guru saya, saya tatar juga kalau sama Pak Musa Widiatmojo. Saya hubungin PAPMI, Perancang Persatuan Perancang Mode, kemudian Bapak itu datang ke saya, terus saya kan adakan seminar mode, saya kumpulkan 400, ada 450 lah. Nah, ini kan Bapak Ya. tidak bisa menjahit ya, Pak ya? Betul. Nah, ini bagaimana Bapak bisa mengontrol kualitas murid-murid dari tempat ini? Kan cabang itu ada 39. Itu seperti apa, Pak? Saya ada lembaran evaluasi namanya. Kalau gurunya sudah belajar ngajar mau pulang, tolong bagikan, puas apa tidak? TQC namanya, Total Quality Control. Akhirnya si guru tiap hari perasaan disentil terus, Bu. Itu setiap hari, seperti itu? Nggak tiap hari, tekan-tekan jebak itu mah hanya sidak-sidak aja tuh, Bu. Akhirnya si guru sering saya kasih, kamu perkembangkan dong. Seorang guru yang tidak belajar lagi akan tertinggal oleh muridnya sendiri. Itu setiap selama saya di depan pegawai. Majuin kamu udah ilmunya dari mana kalau nggak belajar terus? Nanti ketinggalan sama siswanya dong. Siswanya tambah pinter, kamu tambah itu aja. Kan aneh jadinya. Susah juga jadi guru. Sambil lihat-lihat murid Bapak ya? Mari kita... Modernisasi mempengaruhi perkembangan mode di seluruh negara.
Itu pula yang kemudian membuat sekolah fashion designer menjamur di mana-mana. Tapi bagi Ambaldi Juwardi, dirinya tidak perlu harus ikut-ikutan. Karena walau ada beraneka rancang busana, metode menjahit tetaplah sama. Sehingga ia cukup dengan konsisten berusaha kursus menjahit. Apalagi ia tak ingin mengubah target pasar, yaitu masyarakat menengah ke bawah. Bapak sudah 40 tahun kursus menjahit ini, sudah berapa murid Pak yang lulus dari seluruh cabang? Ini saya hitung kasar aja. Iya, secara kasar. Ya, 150.000 orang. 150.000 orang. Bayangkan 40 tahun. Ya. Berarti itu dengan 150.000 orang yang lulus dari sini juga Bapak sudah menciptakan semacam lapangan pekerjaan bagi 150.000 orang itu ya Pak ya. Betul. Nah itu untuk lulusnya itu ada semacam, kan kalau kita sekolah itu kan biasanya ada ujiannya. Nah itu juga kan tadi ada 3 dasar ya Pak ya, ada 3 bagian ya. Mulai dari yang dasar, kemudian yang terampil dan mahir. Nah itu setiap tingkatan ada ininya juga ya. Jadi setiap tahun itu ada 4 kali ujian. Jadi setiap ujian selalu diikuti oleh tingkat dasarnya ada, tiap terampilnya ada, mahirnya ada. Tapi makin kerucut ke sana, mahirnya sedikit. Kenapa gitu Pak? Ya memang begitu. Susah belajar itu kan makin tinggi makin sulit. Iya, ada siswa yang putus di tingkat terampil, Bu. Ada siswa yang sudah dasar kawin nikah pulang kampung nggak terusin. Ya. Kalau seandainya dia tidak lulus di tingkat, katakanlah di tingkat mahir, berarti dia tidak bisa untuk mengikuti tingkat, maksud saya di tingkat terampil, berarti tidak bisa mengikuti tingkat mahir gitu ya Pak? Iya dong, nggak boleh. Jadi dia harus ujian tingkat dasar. Ulang lagi. Ya. Pulang nggak bayar, gitu enak. Yang penting di sini Bu tidak ada istilah harus dilulusin juga. Kalau Anda nggak lulus silakan. Jika lancar dari tidak bisa menjadi tingkatan mahir itu butuh berapa lama Pak? Yang pasti itu begini, kurikulum 2 bulan sampai 3 bulan selesai. Terus ujian, begitu ujian langsung aja Bu silakan tunggu pengumuman. Nah, terus yang masuk lulus ke lanjut ke tingkatan selanjutnya. Di dunia ini ada 6 metode. Kita ini aliran Belanda kebanyakan. Dulu kan orang-orang Belanda tukang jahit banyak ya. Hai, halo adik-adik, liburan sekolah kali ini banyak hiburan spesial loh dari RTV. Zona ceria terbaru, jadikan gambar Disney idolamu nyata dengan Frisian Flag Milky. Kirim foto bersama idolamu dan menangkan hadiahnya. Koleksi semua Frisian Flag Milky edisi spesial. Misi selanjutnya. Di penghujung hari, kami akan menemani Anda sebelum beristirahat dengan berita-berita terpilih. Jangan petahana. Berita terpilih selalu melengkapi informasi dan menemani istirahat Anda. Lensa Indonesia Malam, Senin sampai Jumat jam 12 malam di RTV. Kalau engkau salah, perbaiki kesalahan. Kalau engkau salah, minta ampun sama Tuhan. Bereskan, bangkit dari kesalahan. Dan ingat, saya anak Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan Cermin saya. Hati, setiap hari jam 12:30 dini hari di RTV. Menjaga kualitas guru dan murid adalah hal penting dalam menghadapi persaingan usaha. Untuk itu, Ambaldi Juwardi selalu memberlakukan uji kompetensi bagi para guru yang bekerja di tempat kursus menjahit miliknya.
Metode dan bahan uji kompetensi pun tidak aneh-aneh. Ambaldi cukup hanya mengandalkan materi dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini untuk mengingat banyaknya cabang, apakah ada semacam kurikulum baku untuk pengajaran kursusnya? Kita kan ada pemerintah. Pemerintah dulu menyusun. Jadi dasarnya itu dari pemerintah? Dari pemerintah dulu, kami punya buku kuning namanya. Buku kuning ialah kurikulum yang disahkan oleh pemerintah. Tapi kira-kira 5 tahun yang lalu, itu Persatuan Guru Menjahit, namanya Kartini, itu diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan ujian keahlian keterampilan dengan TUK, tempat ujian keterampilan, TUK namanya. Nah, ternyata ujian TUK ini ya perlu dievaluasi terus. Karena mohon maaf, kalau dulu ujian negara Bu ada dasar, ada terampil, ada mahir. Sekarang namanya level. Level 1, level 2, level 3 gitu kan. Nah, ini ujian baru level 1 aja, lemah. Ini mestinya ada satu evaluasi bahwa bagaimana kualitas kursus jahit atau kualitas lulusan menjadi lebih bagus. Tapi Ilona Jaya selalu pakai yang lama. Oh, karena dengan alasan? Alasan begini, misalnya kita kumpulkan ujian nasional tuh 10 tahun. Saya pegang bukunya. Kita keluarin lagi setelah 3 tahun, 4 tahun. Karena rumusnya sama sih, Bu. Jadi tidak kalau banyak perubahan ya, meskipun mode berubah setiap tahun. Mode berubah, tapi rumus tidak. Rumus untuk menjahit tetap sama. Akhirnya Bu, saya pakai yang dari pemerintah, dari PDK dulu, Diknas ya. Saya pakai, misalnya ujian. Ini aja ujian semua, itu dari itu diambil. Nggak boleh guru ngarang-ngarang. Makanya berat-berat. Jadi sudah ada semacam pakemnya ya. Pakem. Jadi sudah semacam ada ininya lah ya, pakem, semacam pegangannya ya. Kami sangat sangat perhatian banget terhadap kualitas. Murid tiap hari ditanya puas apa enggak. Oke, Pak, ini untuk murid-murid di sini, tadi kan saya sempat membaca akan mendapatkan pekerjaan gitu itu. Jadi juga menyalurkan tenaga kerja. Menyalurkan, malah gitu kita nggak pungut ya. Jadi bukan outsourcing juga ya Pak ya? Nggak ada saya. Terus yang kedua Bu, kalau yang terampil ini ada permintaan dari butik-butik. Halo Ilona Jaya, ada nggak yang sudah bisa motong pola? Oh banyak. Murid saya mah semua belajar pola. Iya semua. Jadi Bu, kursus jahit itu ada tahapan. Pertama, Ibu kalau di sini belajar ngukur dulu. Semua murid harus bisa ngukur. Tapi kalau tamatan buat garmen nggak boleh ngukur. Oh, jadi itu beda lagi ya? Jadi untuk yang tadi dasar, terampil dan mahir itu untuk yang jahit biasa. Untuk yang jahit ya. Untuk yang jahit garmen itu beda lagi. Lain, tidak ada dia bikin pola. Asal bisa jahit garmen udah. Jadi begitu dia masuk awal itu udah tahu saya mau ke garmen atau saya pengen. Betul. Kalau biayanya kan murah, kalau dasar yang garmen tuh murah. Nah sekarang untuk tingkat dasar di sini. Pertama, dia kan tidak mengenal jahit-jahitan. Bisa ngejahit belum Bu? Belum. Benang yang mana? Nggak tahu misalnya. Akhirnya ini benang namanya, ini skoci. Jadi ada pengenalan dasarnya. Termasuk ada petunjuk bagaimana servis. Servis mesin jahit? Ya, di dalam mesin ada lembarannya dikasih. Nah akhirnya siswa punya alat-alat jahit. Terus kedua, bagaimana cara mengukurnya? Ibu guru baik hati. Nih, cara mengukur badan, tangan begini, tinggi badan, pinggang begini, semua dada begini. Akhirnya ngukur aja 1 hari kayaknya. Itu untuk belajar? Ya, untuk ngukur doang. Karena... Pulang, besok dites. Bisa yang ngukur? Bisa, alhamdulillah. Itu, orang yang paling susah kan bisa ngukur, Bu. Nantinya kan gaya, kalau buka usaha, sini saya ukur dulu. Nah, yang kedua, Bu, baru mesin jahit, nginjeknya bagaimana, menghidupkannya. Iya, tadi saya coba susah. Ya, tapi Bu, gasnya kayaknya kecepatan saya tadi. Tidak boleh pakai mesin dinamo dulu. Itu injek ada di sini. Oh. Namanya mesin bukan teknologi tinggi, teknologi sederhana. Oh, harus bisa juga. Mesin diinjak ya, begitu diinjek-injek, oh bisa. Baru dia mundur lagi kan salah. Dikasih guru bilang, oke. Lama-lama itu murid bisa menginjak mesin jahit yang ada di rumah dia. Jadi harus harus belajar juga mesin jahit manual. Nanti ngejahitnya susah dong, nggak bisa jahit. Akhirnya bisa mengoperasikan mesin jahit biasa yang tanpa dinamo. Yang manual.
saya kan kalau belanja baju gitu ya, itu juga kan kualitasnya beda-beda ya Pak ya. Ada yang terlihat jahitannya bagus, ada yang jahitannya itu tergantung dari apa sih Pak? Ada kelihatan jahitan bisa bagus, bisa enggak tuh? Itu ceroboh, Bu. Tapi kalau misalnya katakanlah brand mahal sama brand yang biasa aja, itu seharusnya teknik menjahit sama saja Pak? Jadi gini Bu, kalau lulusan kita yang tingkat dasar, ada yang namanya kasar. Pertama tingkat dasar, kainnya aja kasar. Tingkat dasar, kainnya kasar. Begitu tingkat terampil, halus semua bahannya. Nah, kalau baunya mahal, itu kan hati-hati juga. Waduh, ini order punya orang sutra dan sebagainya. Itu terampil diajarin, namanya jahit halus. Bagaimana yang rapi, bagaimana yang apa namanya, ya benangnya panjang-panjang di sana, tapi ada yang lembut ya. Nah, jahitannya. Jadi itu kalau si anak itu berbakat ahli mode atau ahli perancang mode, hasilnya lembut. Nanti kalau adik-adik ini sudah bekerja dimarahin orang baru tahu. Berarti selain ilmu yang sudah diajarkan, skill masing-masing penjahit juga itu sangat sangat berpengaruh seni, terhadap ada seninya ya. Nah ini tadi kan Bapak katakan kalau bahannya halus, itu juga jahitnya harus halus, bahannya kasar. Ini kalau baju-baju yang di sini ini hasil dari murid-murid di sini. Ya. Pak pejeng dong, pejeng. Ya udah dipejeng, kemudian ambil sana gitu. Nggak memaksa. Dia hasil karya siswa sendiri ya sebisa mereka. Dan nah, ini hanya yang jahit saja atau yang digabung dengan pola? Tadi kan belajar pola. Ini sudah pola, Ibu. Sudah pola. Pola itu sama dengan gambar. Menggambar untuk di pola namanya itu digambar. Seorang ahli menjahit harus pinter pola. Jadi ketika dasar itu belajar mengukur, kemudian belajar bikin pola. Betul. Alat dua deh. Pola dan jahit halus. Pola itu merencanakan, misalnya diukur dulu. Udah diukur, dipola dulu bawa dia. Oh, tangannya sekian senti, terus dadanya sekian. Oh, ya bagus. Kasih apa namanya pensil itu yang kapur tuh. Akhirnya bagus. Coba digunting dulu, dipola, terus di atas kain, taruh kainnya. Kalau murid-murid di sini bisa tidak menerjemahkan di gambar desainer gitu? Oh, bisa. Datang, bisa. Saya pengen seperti ini gitu. Kan saya bilang tadi, bertahun-tahun mode nggak berubah, apa namanya, pola. Polanya ya. Zaman Belanda, jadi itu zaman sekarang sama itu aja tangan begitu. Cuman Bu, kalau tiap-tiap negara beda. Otakmu seksi, itu terbukti dari caramu memikirkan aku. Matamu seksi, itu terbukti dari caramu menatap aku. Ku seperti ada di dalam penjara cintamu. Hidungmu seksi, itu terbukti dari caramu cium pipiku. Bibirmu seksi, itu terbukti dari caramu sebut namaku. Ku seperti ada di dalam penjara cintamu. Kamulah makhluk Tuhan yang tercipta, yang paling seksi. Cuma kamu yang bisa membuatku terus menjadi hatimu seksi, itu terbukti dari caramu tak meluk hatiku. Jantungmu seksi, itu terbukti dari caramu cemburu padaku. Di dunia ini ada 6 metode. Satu mudah-mudahan hafal, satu namanya dankar, itu Belanda. Kita ini aliran Belanda kebanyakan. Dulu kan orang-orang Belanda tukang jahit banyak ya. Terus yang kedua Bu, sistem Jepang. Bunka ya kalau nggak salah. Kita ya Bunka nama doang. Oh, nama doang. Itu sebenarnya Jepang. Nah kita ini Bu sama Jepang. Karena guru yang pertama Ibu Tri itu punya paham sistem Jepang. Akhirnya saya kasih aturan bahwa seluruh tingkat dasar, semua guru harus bisa tingkat dasar. Dan semuanya Jepang. Kalau dankar gimana? Tambah 1 senti. Ini leher. Ini keteknya itu ditambah 1 senti. Karena orangnya gede-gede.
Kalau orang Jepang sama ini. Oh, ininya ukuran badannya ini ya. saya sama semua ya. Akhirnya apa? Itu sistem Jepang namanya. Sangat gampang kalau Jepang. Makanya laris pakai Jepang. Ketiga Bangkok. Sistem Bangkok. Keempat Prancis. Ekspor Lasale. Terus kalau itu Bu apa namanya? Perancang-perancang mode itu mah kan mode-mode gaya. Yang gaya-gaya itulah yang perancang-perancang mode. Misalnya kerah bisa double, ini kan kerah satu. Kita bikin di sini kerahnya 2. Wah hebat itu, kreatif namanya. Jadi aneh-aneh gitu. Jadi Indonesia ini sistem Jepang. ya. Tapi pada tingkat terampil semuanya diajarkan. Jadi tergantung tingkatannya. Ya juga. tergantung nanti waktu dia ngajar pakai sistem apa. Karena sudah cocok di Jepang, Jepang terus kadang-kadang. Dan kan bisa di Jepang, Bangkok bisa ada. Nanti dia yang tahu. Pak Juju, Ya. Bapak membuka kursus jahit kan sudah 40 tahun. Nah ini saya dengar kan Bapak tidak bisa menjahit. Ya, betul. Tapi sudah 40 tahun bisa nggak Pak sekarang? Kalau dulu nggak bisa Kalau menjahit menjahitnya sekarang? bisa, Oh, tapi sekarang pola udah. mah kayaknya Oh enggak gitu, juga. saya boleh ya lihat ya. boleh. Bapak Ayo, menjahit ya. kita bisa, ya. Kalau Bapak Ya, ternyata ya. bisa dan ternyata Ntar mudah, bentar aja saya mungkin dijahit lah. bisa juga nih nanti tertarik untuk menjahit, boleh. belajar. Ini dinamonya butuh diinjak tuh. Ini tapi berarti pakai Iya, ini dinamo ya Pak ya? iya. Ini mesin jahit yang Ya, singar ini hadiah. yang ini ya, yang Yang buat gratis, bukan siswa. yang buat garmen ya. Iya, iya. Kan bisa Bu, bisa. Tangan hati-hati. Oh, oke. Gitu. Saya Itu kecepatannya Ya. karena dinamonya tadi berapa watt? Tergantung. Oh, tergantung ya. Kalau mesin garmen boleh. Kalau ini kan mesin jahit rumah Nggak tangga. boleh Iya. cepet-cepet juga ya. Karena dinamonya Iya, lempengan ibu nih. Iya. Ya. itu kalau jahit itu harus ditarik nggak sih Pak? Kayaknya Ya kan memang nggak boleh harus berkerut Pak. dibantu, jangan suruh begitu aja sendirian Iya. jalan nggak bisa. Iya begitu. Ya saya diajari juga. Iya iya iya. Ya. Dulu baru pinter Bu, saya dulu lupa-lupa lah. Oke. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Nah, tadi kan Bapak katakan untuk sebelum menjahit itu kan mengukur, membuat pola, Mengukur, baru nanti pola-pola yang memotong, sudah diobras, gunting pola. dijahit ya kan. Potong dulu, baru diobras. Potong dulu iya. Bikin pola, digunting polanya, kemudian diobras dan dijahit. Saya boleh ya Pak melihat bagaimana caranya membuat pola? Karena kan dari mode boleh berubah, tapi Kalau pola membuat itu Bu harus pakai meja. meja besar belajar, gitu meja ya. belajar. Oh, oke. Kalau ini praktek biasa aja, tapi hasil pola digunting terus dibawa kemana? Baru ke bawah. Jadi siap praktek jahit namanya. Kalau di atas praktek pola. Praktek pola. Kita lihat itu boleh ya ya, Pak ya? ya, ayo, boleh Praktek saya. pola ya Pak ya? Bu, pakai. Ya semua itu bukan biasanya kan dari perpindahan pengetahuan. Saya pengalamannya di wartawan, saya buat apa jadi wartawan terus? Masa depannya kurang bagus. Menurut saya, sebenarnya kan merangkap aja di pengusaha bisa. Iya, iya, iya.
Di penghujung hari, kami akan menemani Anda sebelum beristirahat dengan berita-berita terpilih. Calon petahana. Berita terpilih selalu melengkapi informasi dan menemani istirahat Anda. Dansa Indonesia Malam, Senin sampai Jumat jam 12 malam di RTV. Ia suka memasukkan mainan ke dalam mulutnya. Karena itu, penting untuk mainannya tetap higienis. Dettol melindungi anak dari kuman. Saat ia terluka, Dettol mempercepat penyembuhan dari kuman penyebab infeksi. Dettol pertolongan pertama di rumah. Banyak hal yang digunakan bersama, tapi saya pastikan kuman tidak termasuk di dalamnya. Dettol melindungi barang di rumah dari kuman. Dettol melakukan banyak hal di rumah. Apa yang Dettol lakukan untukmu? Dettol yakin. Selain nyaman, rumah indah menjadi idaman setiap keluarga. Untuk mewujudkannya, diperlukan ide-ide kreatif. Kria Cantik, Sabtu dan Minggu, jam 10 pagi di RTV. Aku siapin yang spesial dan baru buat kamu. Belvita. Enak kan? Dari gandum utuh yang dipilih dengan seksama, dipanggang perlahan, kaya vitamin dan mineral untuk sarapan bernutrisi. Baru Belvita Breakfast Biscuit, awali hari penuh semangat. Hai, halo adik-adik, liburan sekolah kali ini banyak hiburan spesial loh dari RTV. Zona ceria terbaru. Setiap karya busana tentu lahir dari satu pola rancangan. Sehingga wajar, setiap atelier mode harus mempunyai orang-orang yang menguasai teknik pola. Sejatinya pola dipopulerkan oleh Ebenezer Butterick pada tahun 1863 dengan pola yang dibuat dari kertas. Pria kelahiran Sterling, Massachusetts, Amerika Serikat itu kemudian menjual belikan pola-pola siap pakai. Sejak itulah pola menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bisnis busana. Oh, jadi di sini murid-murid diajarkan pola. Setelah mengukur, terus belajar pola. Oke, ini tadi yang Bapak katakan polanya pola Jepang itu tadi ya Pak ya, untuk ini pola Jepang, dan Ibu dari zaman Belanda tetap gitu juga. Oh iya. Dari zaman kapan menciptakan ini pelajaran pendidikan kursus jahit ini? Dari dulu ini aja. Jadi apapun nanti ini modenya terserah. dasarnya tetap ini. Ya. Jadi di bawah itu kan jahit. Nah ini siswa ini kan sudah mengukur, belajar ngukur ya. Setelah ngukur, ayo kita mulai bikin pola. Bikin gambar. Pola. Ini ceritanya gambar siswa yang kecil-kecil dulu biasanya Bu. Misalnya diperkecil, terus PR, bikin gambar-gambar PR beberapa hari. Setelah 3 hari seminggu lah, tajuk di sini. Nah kainnya siap apa? Kertas ini harus sama, begini modelnya. Kain, terus ini kayaknya. Ya. Oh, jadi udah ada ininya ya, bikin rok begini polanya, Rok bikin begini, baju, bikin blus begini, jaket begini, apa juga begitu, ada ilmu-ilmunya. Iya. Jadi sistemnya Jepang paling di leher, kurangin 1 senti. Jadi perbedaannya dari sistem yang Jepang, Belanda, Perancis itu hanya di ukurannya, bukan bentuknya ya. Model kan ya, dia modelnya lain, orangnya kan tinggi-tinggi, gede-gede, dipajangin ini. Bajunya kalau jas dan sebagainya. Gampang belajar dia Kak Agus. Kalau udah bisa ini, dia melamar aja diterima. Bu, Melamar ke?
langsung aja. Ibu sudah bikin pola bisa macam-macam, sudah kerja lama keluar dari sini bisa. Jadi lulusan kerjanya pola aja. Iya. Nah, tukang pola kerjaannya ada perintah dari yang punya butik. Tadi sudah saya ukur, Ibu Jenderal. Ini Jenderal Anu misalnya, ya. Nah, terus ini ukurannya. Udah, oh ya siap. Dikerjain buru-buru sama dia. Nah Pak, tadi kalau seandainya kita berbicara tentang ini sudah mengukur pola segala macam gitu ya, ini kan murid-murid banyak. Bapak juga kan saya dengar menampung murid-murid atau siswa-siswa yang kurang mampu gitu ya, dan digratiskan gitu ya Pak ya. Nah untuk mereka itu tujuannya apa Pak? Selain bisa memberikan keterampilan untuk mereka khusus bekerja. Di daerah ya, 1 RW itu 100% gratis total. Hanya kain praktek dia bawa sendiri. Misalnya Ibu RT, ya. Ini di daerah-daerah di cabang-cabang. Jakarta juga boleh. Sama Satu juga. RT ya. Pak RW berapa RT? 6. Siapa yang berminat berapa? Silakan. Tapi jangan sekaligus ramai masuk. Wah, 2, 3 orang sebulan. Itu seleksinya seperti apa? Ada seleksi tidak? Ya, tidak perlu. Dia mundur sendiri kan nggak bisa. Iya kan? Akhirnya dia belajar. Tahu-tahu tamat dasarnya. Begitu terampil, ya bayar setengahnya deh. Dasar kan udah gratis tuh 3 juta gratis. Jadi gratis untuk yang dasar. Iya, sekarang tinggal terampil bayar setengah harga aja. Angsurnya. Gitu. Kalau yang gratis sama sekali itu boleh anak kecil 13 sampai 15. Dan ini jarang yang mau. Dan nanti mereka juga akan disalurkan untuk disalurkan bekerja. itu kan yang dipilih oleh saya. Bahwa dia malu-maluin nggak nih kalau saya salurkan. Jadi mereka yang disalurkan adalah mereka yang memang kemampuannya bagus ya. Hasilnya bagus, jadi jangan malu dong kitanya. Jadi kalau ada telepon dari luar, siapa nih ya yang Syanu? Tapi kalau anak tampilnya lulus saja udah nggak aneh, udah terima supin aja gitu. Ya sekarang Bu, ongkos jahit makin mahal kayaknya, makin mahal ongkos jahitnya. Jadi memang semua itu tergantung Ya, lagi bahan dari juga, ya, karya juga model-model. Dan seorang siswa ini semua dan gurunya juga harus belajar beli buku-buku model. Tapi walaupun modelnya lain-lain tetap aja kan Pak, tadi Bapak bilang sih, polanya tapi tetap kan, sama ya. Ini model artis ada buat niru-niru gitu. Iya. Bikin bisa. Bahannya cari model gini nih, warnanya nih gitu dia bisa. Kalau guru kan ilmunya ini aja. Tapi kan dikasih PR supaya meningkat pemikirannya. Kalau ke guru belajar terus. Seorang guru nggak belajar ketinggalan sama siswanya. Karakter desain dipadu dengan kualitas jahitan merupakan bagian penting dalam menghasilkan satu karya busana. Biasanya seseorang yang fokus pada desain akan memilih sekolah perancang busana. Karena rancang busana membutuhkan rasa dan ilmu dalam memadukan keindahan busana dan aksesoris. Dan tak jarang hasil rancangan dilatar belakangi oleh sosial budaya dan mode. Sehingga para desainer berlomba-lomba untuk menghasilkan karya busana yang terbatas atau tiada duanya. Sehingga tidak perlu heran biaya untuk mengenyam pendidikan rancang busana memang tidaklah murah. Sebenarnya para perancang busana juga bisa menjahit, namun mereka selalu menyerahkan urusan itu kepada tenaga kerja khusus menjahit. Dan berbeda dengan sekolah rancang busana, biaya kursus menjahit justru relatif jauh lebih murah. Target bagi para siswa di kursus menjahit pun sederhana. Mereka mahir mengoperasikan mesin jahit agar menghasilkan kualitas terbaik. Walaupun memang para siswa kursus menjahit juga pasti dibekali mode dan pembuatan pola. Nah Pak, ini selama 40 tahun menjalankan kursus, manage kursus dan cabangnya sudah begitu banyak, itu ada tidak sih Pak suka dukanya? Gimana? Suka dukanya? Wah, sukanya. Pertama, sukanya kalau menjelang penerimaan murid baru SD, SMP, SMA, kuliah. Sepi. Harus sabar. Uang-uang yang di penduduk, di warga-warga semua, disimpan buat biaya anak sekolah. Lebih baik duluan sekolahin anak saya masuk SD, masuk SMA, kursus mah belakangan. Kalau anak saya udah masuk SMP, baru saya yang satu. Kedua, masuk bulan puasa. Orang mau puasa, buat beli baju dulu. Buat apa? Buat kursus. Akhirnya sepi. Jadi kalau giliran sepi Bu, apalagi musim hujan seperti sekarang.
jumlah siswa terus menurun. Kalau musim hujan nih, apalagi banyak demo, orang pada takut. Jadi ini kan perempuan semua, jadi pulang malam nggak berani dan sebagainya. Jadi sekarang suka dukanya kalau sepi aja. Kalau sukanya sendiri apa Pak? Tadi kan Senangnya kita kalau jalan-jalan, siswa kan studi tour nih. Kita bawa ke Tanah Abang, ke pasar, mereka bisa pilih-pilih bahan. Oh, belanja ya Pak? Dia belanja juga, shopping-shoppingan, terus dia bisa tahu bahan-bahan baju-baju. Malah ada siswa yang beli satu paling bagus, ditiru di rumah, sama, lebih kuat, lebih bagus. Bu Guru, saya beli yang ini nih, coba ganti kancingnya yang lebih kuat, kata Ibu Guru. Terus warnanya rubah ini. Akhirnya begitu jadi lagi, kok sama ya sama ini, tapi dia lebih baik, dijualnya lebih mahal. Lebih kuat itu maksudnya lebih kuat jahitannya? Bu, mungkin jahitannya, kalau dia kan konveksi. Oh, jadi kalau kita kan jahitan khusus pribadi-pribadi, jadi supaya hebat, yang kuat benangnya. Oh, jadi kualitas benangnya gitu ya Pak ya. Jadi modelnya juga ditambahin. Akhirnya apa, siswa saya lebih baik dari yang dijual itu. Ini kan ada semacam kutipan Bapak ya yang mengatakan bahwa memindahkan uang orang ke saku kita gitu ya. Iya. Memindahkan uang dari saku orang ke saku kita. Nah, itu maksudnya apa Pak? Begini Bu, orang yang tidak ada pengangguran di dunia ini sebenarnya. Tidak ada pengangguran di dunia ini. Yang ada ialah orang itu tidak bisa cari uang. Kalau nggak punya uang, dari mana yang nganggur kok, kan begitu. Jadi yang ada adalah orang yang tidak bisa cari uang. Nah, bagaimana cara memindahkan uang dari kantong orang lain ke kantong kita? Milikilah salah satu keterampilan. Dengan adanya keterampilan, seorang butuh semua orang. Mau lebaran, wah tolak jahitan. Iya kan? Nah, terus dia bikin sendiri, misalnya dia ada daster, contoh satu. Daster dibeli, ditiru sama dia. Dia bikin 20 daster, dia jual ke tetangganya laku. Jadi maksudnya adalah harus memiliki keterampilan ya, salah satunya adalah dengan mengikuti kursus. Sehingga jadi bisa khususnya bagi wanita, gitu lebih-lebih Bu sekarang nih suami bangga. Karena istri bisa bantu suami cari uang. Makanya semuanya ingin menyenangkan istrinya. Dia ingin membahagiakan suaminya dan mendingan bisnisnya bisnis modest, bisnis jahit-menjahit. Untuk Bapak sendiri, anak-anak di rumah diarahkan untuk meneruskan memimpin cabang-cabang. Ya nanti pengganti saya kalau sudah mimpin cabang pinter. Kalau udah pinter cabang gampang lah. Kita kan memimpinnya pimpinan. Bapak ini kan awalnya wartawan, kemudian buka kursus mulai dari sabun, kemudian tadi montir gitu ya. Ini kan berarti kan Bapak memanage kursusnya itu. Bapak sendiri ada tidak sih dasar untuk memanage satu usaha? Maksudnya sekolahnya apakah pernah kursus khusus itu atau? Ya semua itu bukan, biasanya kan dari perpindahan pengetahuan. Saya pengalamannya di wartawan, saya buat apa jadi wartawan terus? Masa depannya kurang bagus. Menurut saya, sebenarnya merangkap aja di pengusaha bisa. Iya. Kan saya tanya, kamu nggak dididik ya sama orang tua kamu begitu? Kok suami datang ditanya duitnya? Bukan sehat, Pak, makan lapar. Di penghujung hari, kami akan menemani Anda sebelum beristirahat dengan berita-berita terpilih. Calon petahana. Berita terpilih selalu melengkapi informasi dan menemani istirahat Anda. Lensa Indonesia Malam, Senin sampai Jumat jam 12 malam di RTV. Aku siapin yang spesial dan baru buat kamu. Belvita. Enak kan? Dari gandum utuh yang dipilih dengan seksama, dipanggang perlahan, kaya vitamin dan mineral untuk sarapan bernutrisi. Baru Belvita Breakfast Biscuit, awali hari penuh semangat. Di penghujung hari, kami akan menemani Anda sebelum beristirahat dengan berita-berita terpilih. Calon petahana. Berita terpilih selalu melengkapi informasi dan menemani istirahat Anda. Lensa Indonesia Malam, Senin sampai Jumat jam 12 malam di RTV. Kalau engkau salah, perbaiki kesalahan. Kalau engkau salah, minta ampun sama Tuhan. Bereskan, bangkit dari kesalahan. Dan ingat, saya anak Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan Cermin saya. Hati,
Setiap hari jam 12:30 dini hari di RTV. Hai, halo adik-adik, liburan sekolah kali ini banyak hiburan spesial loh dari RTV. Zona ceria terbaru, ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Yo, satu dari sekian kemungkinan kau jatuh tanpa ada harapan. Saat itu raga ku persembahkan bersama jiwa, cinta dan harapan. Kita sambung satu persatu sebab akibat. Tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat menuntun ke arah mata angin bahagia. Kau dan aku tahu jalan selalu ada. Apapun yang terjadi, lawan selalu ada untukmu. Selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, janganlah kau bersedih. Aku bernyanyi. Pak, jika Bapak bisa katakanlah membalikan waktu, ada tidak yang ingin Bapak rubah dari jalan hidup Bapak? Atau Bapak sudah cukup senang dengan apa yang pencapaian Bapak hingga hari ini? Hidup ini kan harus berguna bagi orang lain. Saya ada satu cita-cita yang belum berhasil 25 tahun yang lalu. Saya bercita-cita ingin mendirikan kursus calon istri. Toh kursus namanya sama, tinggal di manage, tinggal diapain. Apa saja pelajarannya bakal terima. Kalau ini jadi murid Pak Juju, ya, Ibu akan saya panggil orang yang ahli bicara tentang keluarga berencana. Supaya Ibu tahu manfaat keluarga berencana dan kenapa Ibu harus 2 anaknya. Jadi tidak boleh anak kebanyakan, jadi kasihan. Yang kedua, ahli-ahli orang dewasa yang mengajarkan tentang sex education. Bahayanya bagusnya seks di mana, bahayanya apa, dan sebagainya. Orang muda bagaimana bahayanya, seks harus bisa. Yang ketiga, guru ini ialah guru teladan, ialah ibu rumah tangga yang sudah menikah 50 tahun tapi sukses. Itu bakal jadi guru. Dia akan memberikan materi tentang bagaimana bahagia itu menurut ibu yang tua itu. Terus yang ketiga, juru masak. Masakan Indonesia aja dulu. Dari sayur asam, sayur lodeh, goreng ikan dan sebagainya. Terus menata meja supaya meja makan bagus. Tata boga gitu ya? Iya. Terus mengenai etika jabatan. Istilahnya etika jabatan itu gini, dia kan istri. Hargai mertua. Bagaimana dengan mertua? Menghargai mertua bagaimana? Terus teknik bicara. Menyenangkan suaminya. Begitu juga suami menyenangkan istrinya. Terus satu lagi barangkali yang lain juga ialah pengalaman orang yang pahit banget hidupnya. Yang terpuruk di masa tua, tapi masih bisa ngomong di sana. Misalnya, ya pernah gagal dalam rumah tangga lah. Terus Bu, bahasa Inggris. Bahasa Inggris perlu ya Pak ya? Globalisasi deh kayaknya. Ine nikah sama kapten. Kapten itu di tempat bekerja di tempat yang bagus. Tahu-tahu Ine tidak bisa berbahasa Inggris, kangen-kangen lain, saya tidak bisa gitu.
Terus ide satu lagi ada lagi yang lain adalah fashion. Fashion ini gini, baju Kartini. Ibu harus bisa, Ida harus bisa. Cara bisanya ini hari Kartini. Baju Kartini bisa pakai nggak kebaya? Akhirnya seluruh kepentingan suami dapat terpenuhi. Terus, kenapa sih Pak punya mimpinya seperti ini berbeda? Karena saya merasa gagal berumah tangga. Kan saya tanya, kamu nggak dididik ya sama orang tua kamu begitu? Kok suami datang ditanya duitnya? Bukan sehat Pak, makan lapar. Setelah saya marah baru sadar dia. Jadi tidak ada kursusnya. Semuanya otodidak. Kawin, orang tua senang kawinin. Tahu-tahu rumah tangganya berantakan dia. Kok punya mantu galak, punya mantu gini, wah kacau. Nah, untuk menghindari perceraian dan sebagainya harus ada kursusnya. Nah, selama ini yang memotivasi Bapak sehingga kursus jahit ini bisa besar, itu siapa yang menjadi ayah saya di antara. Ayah saya mengajarkan banyak memberi, nanti memetik. Lengitkan ke air, datangkan ke daik. Lupakan rasa malu, datangkan kemauan yang keras. Terus binatang, anjing dan ayam tidak dikasih sama yang punya makan, masih hidup. Apalagi kamu bisa ngomong, bisa bicara. Diajarkan cara naik mobil supaya nggak bayar, bapak saya. Ya bisa. Bagaimana cara minta makan kepada orang kalau kamu kelaparan. Orang tidak mengajarkan itu. Kalau saya diajari sama bapak, Pak kalau saya kelaparan gimana? Minta aja, baik-baik mintanya ya. Pak saya lapar belum makan, kalau nyuci piring dulu boleh saya. Nah, itu ceritanya gitu. Terus kedua memang bapak saya hidupnya berdagang juga sih. Jadi saya terlatih juga nggak malu. Jadi di dalam dunia dagang juga harus tidak ada malu. Ya kalau punya rasa malu jauh tahu rezeki. Makanya polos aja. Saya kalau pada guru-guru kalau ngobrol apa adanya aja. Jadi saya juga masih ingin Bu Yolanda Jaya buka di luar negeri. Apalagi sekarang sudah MEA ya, masyarakat Asia Tenggara dan bebas global masuk kemana-mana. Nah, terus di peringan masuk ke negara itu. Nah, kemudian saya juga masih mau bertemu presiden untuk menyampaikan usul-usul saya supaya jumlah penduduk wirausaha ditambah menjadi 2 juta orang. Jadi pengusaha itu ditingkatkan menjadi 2 juta yang baru, bukan yang lama oke. Saya ingin menciptakan pengusaha kecil tapi kuat. Pengusaha kecil punya satu jangan, punya usaha banyak. Saya kursus banyak malah sekarang masih kurang, dicita-cita lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, itu ceritanya itu aja. Jadi saya banyak peluang-peluang. Jadi janganlah terlalu jauh berpikir, tapi yang mampu-mampu aja lah. Filosofi Bapak di dalam menjalankan usaha apa Pak? Pertama, ciptakan ide. Jadilah Anda pemantik api. Trek. Bakarlah orang. Pakai api. Orang yang terbakar. Artinya, kau hanya menciptakan ide. Orang yang melaksanakan. Jadi kalau api itu tidak tercipta oleh orang-orang yang sedikit orang, ide-ide itu kan dari orang. Ibu idenya ingin apa misalnya. Nah ini ide ini orang yang melaksanakannya. Jadi saya masih ingat Bu tentang syahadat. Assalamualaikum. Sebenarnya Bu kalau kita ambil begini aja. Tuh. Saksi Tuhan satu, Muhammad utusan. Sebenarnya mah begini juga, perintahkan orang lain. Dengan telunjukmu, maka engkau jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin, maka rezekinya lebih banyak daripada yang dipimpin. Itu aja udah ilham, udah filsafat. Jadi hidup itu kalau ingin bagus ya harus jadi manusia dasar. Harus menjadi manusia maju ke depan, jangan putus asa, putus semangat. Jadi yang pertama ide dulu. Jadi ide adalah sumber kekayaan. Tanpa ide nggak bisa. Jadi itu ya Pak ya, ide, jangan mau bekerja keras dan jangan gampang malu, gitu ya Pak ya. Baik, lengitkan daerah, datangkan ke daik. Baik, Pak Juju terima kasih banyak. Sama-sama, sudah semoga sukses menerima Maestro Indonesia dan semoga semangat Pak Juju ini akan tertular bagi generasi Indonesia dan akan semakin banyak lagi generasi muda yang mau melakukan wirausaha. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ketemu lagi. Iya, terima kasih.